Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakari aw unsa falanahyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Faqala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata adam qata'a amaluhu illa man fi salat. Shadaqatin jariyah aw ilmin yantawi aw waladin shalihin amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, terkhusus para orang tua kami yang kami muliakan, senang bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini. Kita berharap semuanya apa yang kita lakukan, berkumpul di tempat ini dalam sebuah majelis zikir, majelis ilmu, akan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, duduk hadir dalam sebuah majelis ilmu itu, kata Nabi, akan menjadi sebab pengampunan dosa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan yatuhuna fit turuq yaltabisuna majalisad dzikr. Kata Nabi, Allah itu punya malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Kalau malaikatnya sudah ketemu majelis zikir, majelis ilmu tersebut, dipanggil semua teman-temannya, rekan-rekannya yang memang ditugaskan oleh Allah untuk mencari majelis ilmu. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada malaikat itu. Allah Maha mengetahui semuanya. Allah tanya malaikat itu, wahai malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau meninggalkannya? Kata malaikat, ya Allah, aku tinggalkan mereka dalam keadaan mereka memuji, mensucikan dan membesarkan engkau. Kata Allah, hal ra'auni, apakah orang-orang yang berkumpul dalam majlis tersebut pernah melihat saya? Kata malaikat, la, mereka belum pernah melihat engkau, wahai Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, gimana kalau sekiranya orang-orang dalam majlis tersebut melihat saya, melihat Allah? Kata malaikat, sekiranya mereka pernah melihat engkau, wahai Allah, maka sungguh mereka akan lebih berfokus, bersungguh-sungguh lagi untuk
mensucikan engkau, membesarkan engkau, dan lebih semangat lagi beribadah padamu. Kemudian kata Allah, ayyu syai'in yatlubuna, apa sih yang mereka inginkan, apa sih yang mereka mau, kok mereka berkumpul dalam majelis zikir tersebut, majelis ilmu tersebut. Kata malaikat, al-jannah, mereka berkumpul di tempat tersebut, dalam majelis tersebut, dalam rangka untuk mendapatkan surgamu. Kemudian kata Allah, hal ra'auha, apakah orang-orang tersebut pernah melihat surgaku? Kata malaikat, la, mereka belum pernah melihat surgamu wahai Allah. Kata Allah, gimana sekiranya mereka melihat surgaku? Kata malaikat, sekiranya mereka pernah melihat surgamu wahai Allah, maka sungguh mereka akan lebih bersemangat lagi agar bisa masuk ke dalamnya. Kemudian ibu bapak coba perhatikan penutup dari hadis ini, hadis yang panjang. Setelah itu Allah mengatakan, inni qad ghafartu lahum. Ini yang ingin kita sampaikan. Kata Allah, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa orang yang hadir dalam majelis tersebut. Inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka ibu, salah satu sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita adalah dengan semangat belajar ilmu agama dalam majelis-majelis ilmu. Semoga sholawat dan salam teriring tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak Ibu sekalian, temanya kita apa Bapak Ibu? Apa temanya Ibu? Apa temanya Bapak? Amalan yang pahalanya terus mengalir, atau istilah lainnya amal jariyah. Bapak Ibu sekalian, sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan bahwa jatah umur usia umat Nabi Muhammad itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun doang. Ibu bapak, berapa jatah umur Nabi Muhammad? Berapa ibu? Berapa ibu? Berapa jatah umur umat Nabi Muhammad? 60 sampai 70 tahun doang. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Jatah umur umatku itu hanya sekitar 60 sampai 70 tahun, dan sangat sedikit yang bisa melampaui usia tersebut. Artinya, kalau ada di antara kita maaf yang sudah diberikan umur 65 tahun, 70 tahun, 73 tahun, 78 tahun, 80 tahun, berarti apa Ibu? Sudah ada bonus dari Allah. Ya Bu? Ya Bapak Ibu sekalian, sudah ada bonus. Artinya apa? Jangan lagi kita banyak main-mainnya. Harus lebih fokus untuk membenahi dirinya kita, mempersiapkan bekalnya kita. Tapi ibu bapak sekalian, di batas waktu yang begitu pendek dan singkatnya dibandingkan umat-umat terdahulu. Umat terdahulu itu Bapak Ibu sekalian, umur mereka berapa? Ratusan tahun. Sedangkan umur Nabi Muhammad, umatnya itu 60 sampai 70. Tapi hebatnya,
Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling pertama masuk surga. Hebatnya umat Nabi Muhammad ini, mereka adalah manusia-manusia yang paling banyak memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengalahkan umat-umat yang terdahulu. Padahal ibu bapak, kalau dipikir secara logika, seharusnya orang yang panjang umurnya, banyak amalannya, itulah yang paling banyak masuk ke dalam surga. Umat terdahulu ratusan loh ibu umurnya, tapi kok Nabi Muhammad umatnya cuma 60, 70, tapi mereka yang paling banyak masuk ke dalam surga. Nabi pernah diperlihatkan, kata Nabi SAW, ra'aitun nabiyya wa ma'ahu wahidah. Saya pernah diperlihatkan sebuah kaum, saya pernah diperlihatkan seorang nabi dan pengikutnya cuma satu orang doang. Saya pernah juga diperlihatkan seorang nabi yang pengikutnya 2 atau 3 orang doang. Kemudian aku diperintahkan untuk menengok ke arah timur. Aku diperintahkan untuk melihat ke sebuah ufuk. Fa'idha huwa sawadun azim. Ternyata di arah tersebut banyak sekali manusia. Fabanantu annahu ummati. Saya mengira manusia yang banyak itu adalah umatku. Kemudian Nabi SAW diberitahukan, hadhihi ummatu Musa. Itu adalah umat pengikutnya Musa alaihissalam. Kemudian Nabi diperintahkan lagi untuk menengok ke arah lainnya. Ternyata ada lagi golongan manusia yang lebih banyak dari sebelumnya. Kemudian beliau dikatakan itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan itu. Kata Nabi di dalam hadis yang sahih, nahnul akhiruna sabiquna fil jannah. Kita adalah umat yang terakhir, tapi kita adalah umat yang paling pertama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang paling pertama masuk surga siapa ibu? Yang paling pertama masuk surga siapa ibu bapak? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu siapa ibu bapak? Umat Nabi Muhammad, kemudian umat Nabi Muhammad. Hah? Sepakat bapak ibu? Ibu sudah makan nggak? Bahwa yang paling pertama itu surga itu nggak akan dibuka kecuali Nabi Muhammad, orang yang paling pertama masuk. Kemudian setelah Nabi Muhammad siapa bapak ibu? Bu, bapak sudah makan siang semua bapak? Siapa yang duluan? Tadi kita ngomong siapa? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Nabi siapa ibu? Setelah Nabi itu para Rasul dan Nabi dulu, baru umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat hal itu. Nggak mungkin Nabi Muhammad terus umatnya, terus di belakangnya para Nabi dan Rasul, itu nggak mungkin. Karena Nabi dan Rasul itu lebih mulia dibandingkan umat Nabi Muhammad SAW. Predikat sebagai Nabi dan Rasul itu mengalahkan predikat sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tapi terlepas dari itu, kita katakan umat yang paling terbaik umat yang siapa? Nabi Muhammad SAW. Kenapa ibu, bapak? Kok usianya pendek Ustaz? Usianya singkat, katanya cuma 60 sampai 70 tahun doang. Tapi kok mereka yang paling banyak masuk surga? Tapi kok mereka yang paling pertama dari kalangan umat yang masuk ke dalam surga Allah? Salah satu penyebabnya karena Allah telah menganugerahkan dan memberikan keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad SAW amalan-amalan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Itu salah satu sebabnya. Itu salah satu sebabnya.
yang menjadikan umat Nabi Muhammad itu istimewa. Mereka diberikan oleh Allah amalan-amalan yang apabila hamba tersebut melakukannya, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun sang hamba itu meninggal dunia. Itu namanya apa? Pahala jariyah, amalan jariyah. Itulah yang harus banyak-banyak kita bekali hidupnya kita, bekali dirinya kita dalam kehidupan dunia ini. Ibu, bapak, cari amalan-amalan yang pahalanya itu tidak hanya berhenti ketika kita hidup di dunia, tapi akan terus mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Apa amalan tersebut itu? Di antaranya ini yang menjadi pokok pembahasannya kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqu al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang akan terus mempersamai, menyertai seorang mukmin walaupun dia sudah meninggal dunia. Sesungguhnya kata Nabi, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Sesungguhnya di antara amalan-amalan yang akan terus menyertai seorang mukmin walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa itu? Yang pertama, ibu bapak ingat-ingat, kalau dicatat alhamdulillah. Yang pertama kata Nabi, ilman 'allamahu wa nasyarahu, ilmu agama yang dia pelajari kemudian dia sebarkan dan dia dakwakan. Itu pahalanya akan terus mengalir. Ibu, bapak ikut pengajian, baca buku-buku agama yang valid, bisa terpercaya, kemudian bapak ibu sebarkan dan ajarkan kepada orang lain. Ada ibu lihat, bapak lihat orang masuk masjid, ya misalkan dia nggak sholat, ya masuk ke masjid dia nggak sholat, kita datangin, Pak, ya, ataukah sesama ibu, Bu, maaf, tadi itu saya lihat ibu langsung duduk ya, Masya Allah, ibu, bapak, ya kalau sama-sama bapak, Pak, di sana ada sunnah Nabi SAW, nggak wajib, cuman sayang kalau nggak dikerjakan. Ada namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau orang tersebut ingat terus apa yang kita sampaikan itu, kemudian dia amalkan, maka selama orang tersebut mengamalkan ilmu yang telah kita ajarkan, maka itu akan menjadi ladang amal jari buat kita semasa hidupnya kita dan setelah kita meninggal dunia. Ibu ajarkan rekannya ibu, anaknya ibu, ya, nah di sana ada puasa Senin Kamis. Dengan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, dia puasa Senin Kamis. Selama dia puasa Senin Kamis di dalam hidupnya, maka pahalanya akan terus mengalir buat kita, walaupun kita sudah berada di kuburan, walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, ambil bagian dari amalan jariah yang satu ini. Belajar agama, kemudian sebarkan, dakwakan. Gak harus menunggu kita jadi ustadz, ustadzah, kiai dulu baru kita mengajarkan orang, enggak. Tapi selama itu apa yang kita pelajari itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, artinya ilmiah betul-betul ada di dalam Islam, ada sandarannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, ajarkan. Ibu dengarkan kebaikan, catat, kemudian sebarkan di WhatsApp,
Setiap orang yang baca artikelnya ibu itu, selama itu artikel yang benar, dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi, menjadi ilmu yang bermanfaat, maka selama ada orang yang membacanya kemudian mengamalkannya, maka kita pun akan kecipratan pahala. Kata Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dengan sebab kamu ada seseorang yang mendapatkan hidayah, maka itu lebih bagus dibandingkan unta merah. Unta merah itu lambang kemegahan di saat itu. Kalau sekarang itu setaralah dengan mobil Ferrari, ya, Lamborghini. Kata Nabi itu lebih bagus dibandingkan mobil Ferrari sekalipun. Dengan sebab kita yang tadinya temannya kita malas ibu sholat 5 waktu, yang tadinya ada temannya kita durhaka kepada kedua orang tuanya, kita nasihati dia, kita ajari dia dengan ilmu yang bermanfaat, maka ketika orang tersebut berubah, maka pahalanya pun akan terus kita dapatkan walaupun kita sudah meninggal dunia. Maka ibu, bapak, sekali lagi mengajak diri pribadi dan kepada bapak ibu sekalian, ambil bagian ini. Kita itu tidak mungkin bisa sebarin ilmu, kita itu tidak mungkin bisa berdakwah kalau apa? Kita sendiri nggak belajar, ya bu ya. Orang Arab bilang faqidu syai' la yu'ti. Gimana mungkin kita bisa memberikan sesuatu kepada orang kalau kita nggak punya barang itu? Betul nggak ibu? Gimana mungkin kita bisa ngajarin kepada orang lain ilmu agama kalau kita sendiri nggak belajar ilmu agama? Belajar dulu dong, bekali dirinya kita dulu dong dengan ilmu agama, kemudian apa? Kita sebarkan, kita ajarkan, dan kita amalkan untuk dirinya kita. Jadi ibu, bapak, mengajak semuanya, mari terus bangkitkan semangat kita untuk belajar agama. Apalagi kita di zaman yang penuh dengan fitnah ini ibu. Bapak, kalau kita nggak bekali diri dengan ilmu agama, repot nanti kita. Jalan keselamatan itu adalah dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada jalan keselamatan kecuali kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya belajar agama itu penting. Ya, seperti yang Bapak sebutkan tadi, Masya Allah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumahnya berjalan dalam rangka belajar agama, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi belajar kita semuanya. Ustaz, saya sudah tua. Ustaz, anak saya sudah banyak. Ustaz, saya sudah menikah. Nggak boleh jadikan penghalang ini. Hati-hati. Hati-hati. Kalau kita abaikan yang satu ini, itu amanah yang telah diancam pelakunya. Kata Nabi SAW, ma min abdin yasra'ihi lahu ra'iyatan thumma yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Tidaklah seseorang yang telah diembankan sebuah amanah tanggung jawab, kemudian dia mati dalam keadaan dia berkhianat, tidak menjalankan amanah dan tanggung jawab tersebut sebagaimana mestinya, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan surga untuknya. Hati-hati. Amanah, tanggung jawab itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di antara salah satu bentuk amanah tadi apa? Anak. Jadi jangan main-main. Itu amanah yang terbesar yang diembankan oleh Allah kepada kita selaku orang tua. Ibu, ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang berkaitan dengan surat At-Tahrim ini. Dahulu, kata para ulama, pernah ada seorang raja yang luar biasa kekuasaannya. Ada seorang raja yang luar biasa hartanya, berlimpah ruah. Sang raja ini memiliki seorang anak perempuan semata loyang. Sejak kecil dibina bobokan dengan kemegahan. Sejak kecil sampai besarnya
diberikan segala sesuatu yang dia minta, dimanjakan oleh sang raja. Hari demi hari, tahun demi tahun berganti. Ketika sang anak gadis ini sudah menanjak dewasa, di suatu hari ketika dia sedang bersantai, maka ada budak pelayan laki-laki yang membaca Al-Quranul Karim. Di saat itu sang budak ini membaca surat At-Tahrim, sampailah dia dalam firman Allah dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari dahsyatnya neraka Allah yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Heran anak ini, ibu, bapak, heran anak ini. Kenapa? Baru pertama kali terdengar di kupingnya ayat ini. Kata sang anak, kuf, berhenti kamu, jangan baca lagi, takut dia. Tapi sang budak lelaki ini terus membacanya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Terus diulangi, terus semakin ditinggikan dan besarkan suaranya sampai anak ini menangis. Maka pelayan yang lainnya membawa lari anak gadis ini menghadap sang raja. Ketika bertemu dengan bapaknya, ketika bertemu dengan sang raja ini, anak gadis mata wayang ini mengatakan, wahai ayahku, ya abati anshuduka billah, wahai bapakku, saya bertanya kepada kamu dengan menyebut nama Allah. Lillahi darun fiha narun wa quduhan nas wal hijarah. Anak ini mengatakan, wahai bapakku, apakah Allah itu memiliki sebuah tempat, negeri yang di dalamnya berisikan api yang bergejolak, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan? Katanya, lillahi darun fiha narun wa quduhan nas wal hijarah. Apakah betul, wahai bapakku, Allah itu memiliki sebuah tempat, sebuah negeri yang berisikan api yang bergejolak, yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan? Kata sang bapak, sang raja ini, bala, iya betul, betul itu. Kata sang perempuan ini, sang anak gadis ini, coba perhatikan ibu. Katanya, ya abadu ma yamna'uka an tukhbira li bihadza. Wahai bapakku, apa yang menghalangi kamu untuk kamu tidak informasikan perkara itu kepada saya? Mana bapak ibu, kok bisa-bisanya saya terus dipenuhi kebutuhan pangan sandangnya saya, tapi tidak pernah diajari agama? Kira-kira apa jawabannya kita di hadapan Allah? Kira-kira apa jawabannya kita, ibu bapak, di hadapan Allah? Kalau sampai anaknya kita protes di hadapan Allah, kalau sampai mereka ngaku di hadapan Allah, ya Rabb, inna sababa maksiati huwalah adillah, wahai Rabbku, wahai Allah, saya bermaksiat sama kamu, saya nggak sholat, saya nggak puasa Ramadan, saya durhaka sama orang tua saya. Itu sebabnya bapak dan ibu saya, dia nggak pernah mengajari saya ilmu agama. Kira-kira apa jawabannya kita? Kita akan bertemu dengan Allah, ibu bapak, kita semuanya tanpa kecuali, kita akan bertemu dengan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Hatim radhiyallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullah wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidaklah ada salah seorang di antara kalian kecuali semuanya akan berbicara kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya, dan tidak ada penerjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bapak, apa jawaban kita kalau anaknya kita nanti mengadu di hadapan Allah? Ternyata selama ini kita lalai untuk mendidik anaknya kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Selama ini kita sibuk memperhatikan kebutuhan sandang pangannya, itu baik, itu baik, kewajiban kita selaku orang tua. Tapi jangan lupa, ada kewajiban yang lebih penting yang dibutuhkan anaknya kita. Apa itu? Kebutuhan ilmu agama.
kebutuhan untuk menjerami hati dan akhlaknya. Nggak ada guna, demi Allah nggak ada guna. Titel-titel yang panjang itu, sekolah yang tinggi, demi Allah nggak ada guna kalau anaknya kita nggak sholat 5 waktu, kalau anaknya kita nggak puasa Ramadan, kalau anaknya kita durhaka kepada kedua orang tuanya. Nggak ada guna, nggak ada guna demi Allah, nggak ada guna. Belum lagi bapaknya meninggal, ibunya meninggal, sudah ribut bicarakan warisan. Apa orang tua nggak sakit di hatinya? Seakan-akan artinya apa? Mereka pingin orang tuanya cepat mati, biar cepat dibagikan warisan tersebut. Itu kenyataan tuh. Saya pernah ngomong langsung sama seorang bapak, dia ngadu sambil nangis, ngomong, "Pak, saya kecewa sama anak saya. Kalau dari sisi dunia berhasil anak saya, satu dokter, satunya dosen, satunya pegawai negeri. Kalau per dunia, kacamata dunia berhasil mereka. Bapak ini hebat dari sisi dunia. Tapi katanya apa? Saya kecewa. Saya sakit, tidak seorang pun datang menjenguk saya. Belum lagi saya meninggal, sudah ribut mereka bicarakan apa? Itulah ada durhaka. Mau anaknya kita pikir, maka mumpung masih ada kesempatan, mumpung kita belum telat, arahkan anaknya kita untuk menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Anak yang soleh dan soleh itu ibu, bapak selama hidup bapaknya, ibunya, dia berkhidmat terus, berbakti terus. Bapaknya, ibunya meninggal, gak pernah terlepas dalam sehari kecuali dia terus mendoakan pengampunan untuk kedua orang tuanya. Itulah anak-anak yang apa? Ibu, kalau anaknya kita menjadi anak yang soleh dan soleh, selama dia masih hidup di dunia, walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Tadi sudah disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bapak tadi sudah sebutkan, idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min thalathin. Kalau ada manusia yang wafat, terputus semuanya, terhenti semua amalannya kecuali 3 perkara. Salah satu diantaranya apa? Waladun solihun yad'ulah. Anak soleh yang terus mendoakannya. Anak durhaka ibu, belum saja kita meninggal sudah lupa dia sama orang tuanya. Tapi anak yang soleh, orang tuanya meninggal, gak pernah dia lupakan. Kenapa? Karena dia sadar itulah orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Anak yang soleh dan soleha adalah anak yang tahu diri bahwa dia gak mungkin berada di dunia ini kecuali dengan sebab ibu dan bapaknya. Makanya gak pernah terlepas dalam sehari kecuali mendoakan kedua orang tuanya, baik semasa hidupnya ataupun setelah orang tuanya meninggal dunia. Waladun solihun tarakahu. Mari kita jadikan anak-anaknya kita anak yang soleh dan solehah, biar kemudian menjadi ladang jariah buat kita, biar kemudian menjadi investasi akhiratnya kita. Anak yang soleh dan solehah. Gimana mungkin? Ya, ada yang pernah hubungin saya, seorang jamaah dari Singapura. Katanya, Ustaz, pening kepala saya ini, lihat anak saya malas minta ampun untuk sholat 5 waktu. Kalau disuruh berantem dulu kali ini. Ya, saya bilang, ibu, waktu kecil anaknya sudah diajari nggak sholat? Katanya nggak pernah. Saya perintahkan sholat waktu besar aja nih, ya. Saya bilang, ibu, jangan dong disalahkan sepenuhnya anaknya. Ibu, bapak, jangan pernah menyalahkan sepenuhnya anaknya kita. Haruslah sebagai orang tua kita insaf dan adil pada dirinya kita. Berapa banyak anak yang rusak itu karena apa? Kelalaian dari orang tuanya sendiri. Kita harus akui. Sejak kecil tidak pernah kita didik anaknya kita untuk sholat 5 waktu. Sejak kecil kita nggak pernah biasakan dia untuk puasa Ramadan. Memang belum wajib, mereka belum balik, tapi ada yang namanya tamrin, latihan buat mereka.
Oh, itu juga ajaran Nabi. Dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa huwa ibnu sab'a sinin wa dribuhum wa huwa ibnu asyara sinin." Tuntunan Nabi, kata Nabi, perintahkan anak kamu, suruh anak kamu sholat ketika dia sudah beranjak umur berapa? 7 tahun. Jangan tidur suruh anaknya kita, waduh kasihan kalau dibangunin. Jangan. Kalau yang kita betul cinta anaknya, kita bangunkan dia. Wadribuhum wa huwa ibnu asyara sinin, pukul dia, pukul sayang, bukan pukul dendam, bukan pukul orang yang bertinju, tapi pukulan dan cubitan untuk menjadikan dia sadar bahwa ibu dan bapaknya saya, umi dan abinya saya mukul dan cubit saya karena saya meninggalkan ibadah yang namanya sholat 5 waktu. Jangan dong salahkan anaknya kita sepenuhnya. Nah, gimana mungkin anaknya kita terbiasa dengan ibadah kalau kita nggak biasakan sejak kecil? Puasa Ramadan, dia nggak wajib. Tapi ada namanya tabrik, latihan. Puasa apa? Setengah hari. Puasa apa? Seperempat hari. Apa? Untuk latihan. Paling minimal dia bangun sahur bersama kita. Dia tahu, oh ada namanya ibadah syariat Allah yang namanya apa? Sahur. Oh ada syariat Allah yang namanya apa? Sholat tarawih. Ada syariat Allah yang namanya apa? Puasa di bulan Ramadan. Walaupun dia belum sanggup untuk puasa penuh, tapi kita udah latih. Maka ibu sekalian, ambil bagian ini. Jadikan anaknya kita anak yang soleh dan soleha. Perhatikan pendidikan agamanya, pendidikan akhlaknya, sembari doa kepada Allah. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah jadikan anak keturunanku anak-anak yang soleh dan soleh. Doanya ibu mustajab, doanya bapak mustajab, doanya orang tua kepada anak adalah doa yang mustajab. Makanya jangan coba-coba doakan kejelekan untuk anaknya kita. Bagaimanapun bandelnya anak kita, jangan pernah berputus asa untuk mendidik dan mengarahkan mereka, karena hidayah itu di tangan Allah. Karena hidayah itu kita nggak tahu kapan datangnya menyentuh dan mengetuk hati anaknya kita. Kita selaku orang tua hanya berkewajiban mendidik dan mengarahkan mereka. Soal hidayah di tangan Allah. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Jangan karena anaknya kita udahlah, memangnya anak ini calon penduduk neraka. Memang yang lain sudah nggak ada lagi peluang untuk menjadi orang baik. Nggak boleh itu, nggak boleh putus asa. Hidayah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi hari ini belum terketuk hatinya, besok, lusa, sebulan, setahun kemudian. Yang penting jangan putus asa. Tugasnya kita selaku orang tua terus bimbing dan doakan, terkhusus di waktu-waktu yang mustajab. Di tengah malam doakan anaknya kita. Itu para ulama, orang-orang terdahulu itu luar biasa itu. Luar biasa mereka itu dalam mendoakan anak. Karena doa orang tua itu mustajab. Doa orang tua itu mustajab untuk anaknya. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." 3 jenis doa yang tidak akan ditolak oleh Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Di antaranya apa? Ya, da'watu walid, doanya orang tua kepada anaknya. Jadi ibu doakan doa-doa yang baik buat anaknya kita. Jangan pernah doakan kejelekan kepada anaknya kita. Hati-hati. Kalau doa kejelekan tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu, sekarang tugasnya kita apa? Membentuk anak-anaknya kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Pilihkan dia sekolah yang baik, pilihkan mereka lingkungan yang baik, pilihkan mereka teman-teman yang baik sebagai salah satu upaya kita untuk menjadikan anaknya kita anak-anak yang soleh dan soleha sebagai ladang amal jariah buat kita semuanya. Yang keberapa itu ibu?
Yang kelima atau keempat? 5 atau 4 ibu? Hah? 5 atau 4? 2. Sekarang berapa? Berarti ibu semuanya belum ngantun. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Au mushafan tarakahu." Di antara amalan jariah yang bakalan terus pahalanya mengalir walaupun hamba tersebut meninggal, au mushafan tarakahu, ataukah mushaf Al-Quran yang dia berikan, yang dia wakafkan, itu pahala. Ibu ambil kesempatan ini. Ibu kalau ada duit, bapak kalau ada duit, beli mushaf Al-Quran, beli, wakafkan, sedekahkan, hadiahkan kepada temannya bapak, belikan anak istrinya bapak. Ada duit banyak lagi, beli 5, 10, infakkan, wakafkan ke masjid. Banyak lagi duitnya bapak ibu, beli lagi 20, 30 eksemplar Al-Quran, wakafkan ke pondok pesantren, terkhusus pondok pesantren tahfidzul Quran. Ibu bapak, selama Al-Quran tersebut dibaca oleh orang, maka dia mendapat pahala dan kita pun akan mendapatkan pahala walaupun kita sudah meninggal dunia. Selama mushaf tersebut yang kita hadiahkan, berikan kepada orang lain, ataukah yang sudah kita wakafkan tersebut dibaca oleh orang lain, maka apa? Pahalanya akan terus naik. Ini informasi dan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ambil bagian ini, ibu. Gak perlu banyak. Kalau memang gak ada kemampuan, beli 1, 2, berikan kepada orang lain. Wakafkan ke masjid, wakafkan ke pondok pesantren. Luar biasa itu. Kita butuh ibu amalan-amalan yang seperti ini, yang pahalanya terus mengalir. Ibu, semua titelnya kita, semua hartanya kita, semua sanjungan manusia kita akan tinggalkan. Yang kita bawa menghadap Allah itu apa? Amalan kebaikan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yatsba'ul mayyit salasatun." Mayat itu akan diikuti 3 perkara. 3 perkara yang bakalan mengikuti sang mayit ini, sang jenazah ini. Kata Nabi, 2 perkara akan meninggalkan dia dan 1 perkara yang akan terus menemani dia. 3 perkara yang menemani sang hamba yang sudah mati ini adalah apa? Amalannya, hartanya, dan apa lagi jatuhnya? Keluarganya. Kita meninggal, diantarin kita sama keluarganya gitu. Dibawa kita dengan hartanya gitu. Tapi kata Nabi, setelah dimasukkan di kuburan, keluarga balik. Ada keluarganya kita yang mau dikuburkan juga? Ada. Pulang mereka. Harta yang selama ini kita kumpulkan dibagi-bagikan sebagai apa? Harta warisan. Kata Nabi, wa yabqa ma'ahu wahidun, yang akan menemani jenazah tersebut, si mayat tersebut cuma 1, amanahnya 1 aja. Hartanya kita yang sejak 20 tahun, 30 tahun kita kumpulkan, wafat, dibagi-bagikan kepada ahli warisnya kita. Keluarganya kita, istri, bagaimanapun cintanya sama kita, nggak ada tuh suaminya meninggal, tinggal juga saya dikuburkan sekarang di samping saudaranya, ada. Betul nggak dulu? Secinta bagaimanapun itu istri atau suami kepada istrinya, nggak ada itu yang dipikir. Pasti pulang ke rumahnya. Yang setia menemani kita apa? Satu. Waya berkoma ahwa hidun amaluh. Yang tetap setia menemani kita apa? Amalannya itu. Maka ibu, mumpung kita masih hidup, ibu, bapak, mumpung kesempatan itu masih diberikan oleh Allah, jangan sampai kita menyesal ketika kesempatan itu sudah ditutup rapat-rapat oleh Allah. Dengan apa? Kita menikah dunia.
Ibu bapak tahu nggak, keinginan, cita-cita orang yang sudah meninggal itu, cita-cita, harapan, obsesinya penduduk neraka Allah ketika dia sadarnya telat, sadarnya itu di akhirat gak guna lagi, sadarnya di akhirat gak guna lagi. Kalau kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, gunakan sebaik-baiknya. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini ucapan penduduk neraka Ibu yang diabadikan di dalam Al-Quran untuk jadi pelajaran buat kita. Ada di dalam Al-Quran. Wa hum yastarihuna fiha. Penduduk neraka itu teriak. Penduduk neraka itu teriak ketika merasakan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada apa-apanya Ibu. Api di dunia ini gak ada apa-apanya. Bahkan Ibu kumpulkan semua api yang di dunia ini, kata Nabi, itu baru 1/70 bagian dari dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum yastarihuna fiha. Penduduk neraka ini teriak sejadi-jadinya ketika mereka dicemplungkan dan dihempaskan dalam neraka Allah. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Setelah merasakan siksaan itu, apa kata penduduk neraka? Rabbana akhrijna, wahai Allah keluarkan kami dari sini. Wahai Allah keluarkan kami, selamatkan kami dari neraka. Apa keinginannya? Ibu tahu apa keinginannya? Penduduk neraka itu satu aja, na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Biar kami bisa melakukan amalan kebaikan, tidak seperti amalan yang dahulu pernah kami lakukan sewaktu hidup di dunia. Tapi apa Ibu? Episode hidup di dunia itu cuma sekali. Gak ada cerita orang yang sudah meninggal itu hidup kembali. Itu adanya di sinetron. Gak ada dalam Islam mati kemudian hidup lagi. Gak ada itu. Itu omong kosong. Itu cerita dongeng. Kalau sudah dicabut nyawa, gak akan bisa lagi untuk dikembalikan. Kalau sudah wafat, gak ada lagi kehidupan kedua kalinya di dunia ini, kecuali apa? Kehidupan barzakhiyah yang kemudian dilanjutkan dengan kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Wa hum yastarihuna fiha Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Cita-citanya mereka, kembalikan kami biar kami bisa melakukan amalan kebaikan. Apa kata Allah? Kelanjutan ayat ini Allah bantah mereka. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Kata Allah, bukankah kami sudah memberikan umur kepada kamu? Bukankah kami telah memberikan kesempatan kepada kamu? Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang an-nadhir, memberi peringatan. Para ulama tafsir ketika menerangkan ayat ini, mereka mengatakan an-nadhir yakni asyib, rambut putih. Itu peringatan tuh. Allah jadikan rambut putih itu sebagai peringatan bahwa kita sudah tidak muda lagi. Sebagai peringatan, warning, jangan banyak main lagi. Untuk kita memperbanyak bekalnya kita. Dulu Masya Allah giginya rapi, sekarang sudah pamit satu-satu. Dulu Masya Allah rambutnya hitam berkilau, sekarang sudah bergabung putih dan hitam. Dulu Masya Allah kulitnya luar biasa kencangnya, sekarang sudah mulai keriput. Dulu Masya Allah ototnya luar biasa, sekarang bangkit dari rumput saja Allahu Akbar, Subhanallah, kayak angkat karung 5 kilo, 50 kilo. Itu kan harus jadi pelajaran buat kita. Itu kan ayat-ayat Allah yang diperlihatkan kepada kita bahwa kita itu berkarya semakin hari semakin kuat, tapi kita semakin loyo dan kemudian berakhir dengan finish yang namanya kematian. Awalam tu'amdirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Nadhir yang kedua kata ulama tafsir Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pemberi peringatan itu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah datang diutus Nabi Muhammad
untuk kita semuanya, menerangkan ini jalan keselamatan, ikuti. Ini jalan kesesatan yang bisa mengantarkan kalian ke dalam neraka, jauhi. Gak ada satu perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, yang bisa menyelamatkan kita dari neraka Allah, kecuali Nabi sudah ajarkan semuanya. Tugasnya kita cuma belajar doang. Lengkap Islam itu. Gak ada satupun syariat yang disembunyikan oleh Nabi SAW. Gak ada lagi alasannya. Wa ja'akumun nadhir fadhuqu wa ma lil-dhalimina min nasir. Sekarang kata Allah masuk. Jadi Bapak, kalau ada masjid yang sedang dibangun atau renovasi, sudah ambil bagian itu. Demi Allah, itulah hartanya kita yang sesungguhnya. Ibu bapak beli baju yang mahal, entar lagi apa, lusuh, sobek, nggak kepake lagi, betul nggak? Ibu bapak beli makanan yang paling enak pun ibu makan sebentar doang dirasakan oleh mulutnya kita, mampir doang sebentar di perutnya kita, maaf, kemudian terakhir apa? Jadi kotoran. Kecuali apa? Harta yang kita pakai untuk kita sedekahkan di jalan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah azza wa jalla, yaqul ibnu adam mali mali, fa hal laka ya ibnu adam min malin illa ma akalta fa ablaita. Kata Allah dalam hadis qudsi, ada tujuan mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Allah jawab, apakah kalian memiliki harta? Kalian tidak memiliki harta, kecuali apa yang kalian makan menjadi kotoran, ataukah yang kalian pakai kemudian menjadi lusuh, ataukah yang kalian sedekahkan, dan itulah akan terus mengalir pahalanya. Ibu bapak, kalau ada duit sedekahkan, terkhusus untuk pembangunan masjid ataukah renovasi masjid. Itulah hartanya kita sesungguhnya. Jangan pernah khawatir, sedekah itu tidak membuat kita miskin. Tolong diingat-ingat itu. Sedekah itu tidak membuat kita miskin. Justru sebaliknya, sedekah itu kikir pelit itu membuat hartanya kita semakin tidak berberkah. Ubah mindsetnya kita. Kata kita yakin, mana fasad sadaqatun min malin, kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, harta itu tidak akan berkurang karena infak dan sedekah yang kita lakukan. Yakin itu, seyakin-yakinnya. Itulah hartanya kita yang sesungguhnya. Mari jadikan hartanya kita sebagai sarana yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikan hartanya kita harta yang berberkah, yang menjadi sebab datangnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang berikutnya, apalagi Ibu? Saya singkat aja Ibu. Yang berapa Ibu? Maka yang kelima, kata Nabi, au baitan libni sabilin banahu, ataukah rumah untuk orang-orang yang sabar yang dia bangun. Rumah untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dia bangun nih, rumah yang diperuntukkan untuk nginap sementara bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ada orang misalkan ya dari Depok ke Yogyakarta, dia tinggal di Semarang, capek, ngantuk, bekalnya habis, tengah malam pengen nginap gak ada duit, pergi ke masjid tergombong karena sudah tengah malam. Akhirnya ada masyarakat, Pak, gimana Pak? Udah ngantuk Pak, pengen istirahat. Oh, di situ ada rumah tuh Pak. Memang Pak Haji Munawir, ada Haji Munawir di sini Bapak, pinjam dulu namanya. Itu Pak Munawir memang bangun itu Pak, rumah untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Itu pahlawan luar biasa. Selama rumah tersebut dipakai oleh orang-orang yang sedang dalam perjalanan ibnu sabil, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Masya Allah. Yang berikutnya
berikutnya yang keberapa ibu? Yang keenam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Au naharan ajraha," ataukah sungai yang dia alirkan. Masuk dalam hukum ini apa? Sumur yang dia bangun. Masuk dalam hukum ini apa? Pipa yang dia sambung dari gunung, dari sumber air ke tempat-tempatnya kaum muslimin, manusia saat itu. Orang di kampungnya, manusia di saat itu kalau ingin ambil air harus naik gunung dulu, capek mereka. Ada orang tua nggak bisa naik ke atas gunung. Dia beli pipa panjang, dia ambil dari sumber airnya sampai ke rumah-rumah penduduk. Dia buat tempat pengambilan air. Ataukah dia bangun sumur, masyarakatnya kekurangan air, dia bangun sumur di situ. Selama sumur itu terpakai, selama pipa yang mengalir dari air dari sumber air tersebut mengalir ke masyarakat, maka selama itu pula pahala akan mengalir untuk orang tersebut. Itu luar biasa ya. Membangun apa? Sumur. Ataukah apa? Memasang pipa-pipa yang memudahkan kaum muslimin. Bayangkan dengan air tersebut mereka bisa berwudu, dengan air tersebut mereka bisa memasak. Subhanallah, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, "Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi." Yang terakhir kata Nabi, ataukah sedekah yang dikeluarkan dari hartanya. Harta kita itu juga adalah amanah dari Allah. Harta kita Bapak Ibu sekalian kelak akan ditanya pada hari kiamat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat di padang mahsyar sampai dia ditanya 4 perkara. Satu di antara 4 perkara itu kata Nabi, "An malihi min aina tasaba wa fima anfaqa." Tentang hartanya, dari mana kamu dapatkan? Dari cara apa kamu kumpulkan? Wa fima anfaqa, kemana kamu salurkan? Betapa ruginya kita kalau dalam catatan amalan kebaikannya kita tidak terdapat yang namanya sedekah. Betapa ruginya kita. Padahal Allah sudah berikan kelapangan harta buat kita. Allah sudah lapangkan rezekinya kita, tapi kok kita masih pelit pikir di dalam membelanjakan hartanya kita. Kalau ke mall, subhanallah, langsung masuk di keranjang tuh semuanya. Kalau supermarket, lihat barang-barang yang mewah, tapi disuruh giliran bersedekah, ada anak yatim, janda-janda yang kurang mampu, pembangunan masjid, langsung matematikanya main. Tapi kalau ke mall, lupa matematika, ambil semuanya. Tapi giliran diajak bersedekah, langsung berpikir 1000 kali. La ilaha illallah. Itulah kita, dihalangi oleh syaitan untuk melakukan amalan kebaikan, ditiupkan dan dihalangi syaitan untuk bersedekah. Padahal hartanya kita itu, kita nggak boleh ego. Di dalam hartanya kita tuh ada hak Allah berupa zakat yang harus kita keluarkan. 2,5% di setiap tahunnya. Kalau sudah sampai kepada nisabnya, setara dengan berapa? 80 gram emas, atau setara 595 gram perak. Keluarkan. Dalam hartanya kita ada juga hak saudara-saudaranya kita yang miskin dan kurang mampu, yang harus kita keluarkan dalam bentuk infak dan sedekah. Ingin hartanya kita berberkah, mari belajar untuk terus berbagi. Ingin hartanya kita berberkah, mari kita keluarkan di jalan Allah dalam bentuk infak dan sedekah. Jangan pernah khawatir. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu. Kata Allah dalam Al-Quran dalam surat Saba, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, sedikit atau banyak, fahuwa yukhlifuhu, Allah bakal ganti. Itu janji Allah. Allah gak pernah mengingkari janjinya. Mengajak semuanya untuk menjadi orang-orang yang dermawan, mengajak semuanya untuk jangan menjadi orang-orang yang pelit alias kikir. Gak bagus. Jangan tunggu kita kaya, jangan tunggu kita berkecukupan baru ingin berinfak. Salah itu.
Infak itu kita lakukan baik dalam keadaan miskin ataupun kaya. Infak itu harus kita keluarkan dalam keadaan lapang ataupun sempit, kaya atau miskin. Tapi mungkin ukurannya berbeda. Ibu, kalau kita dalam keadaan sempit, miskin, jangan lagi ditambah dengan rasa pelitnya kita untuk bersedekah. Infakkan saja sesuai dengan kemampuannya kita. 5.000, 10.000, Allah Maha tahu. Kita nggak mampu banyak-banyak. Allah cuma nilai itu, tapi Allah nilai hatinya kita. Seberapa ikhlas kita ketika bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ubah mindsetnya kita, jangan nunggu kaya dulu, jangan nunggu berkelapangan baru ingin bersedekah. Salah. Makanya Pak Ustadz Ibu buka tuh surat Al-Imran. Kalau nggak salah ayat 131 itu Allah sebutkan itu. Di antara ciri-ciri orang calon penduduk surga, apa cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang bakalan masuk ke dalam surga Allah, calon penghuni surga, walladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, adalah orang-orang yang gemar bersedekah, baik dalam keadaan sempit, kekurangan, maupun dalam keadaan apa? Berkelapangan dan berkecukupan. Allah nggak katakan orang-orang penduduk surga itu adalah orang yang gemar melakukan infak ketika menjadi kaya. Enggak. Sempit, miskin, ataupun kaya dan berkecukupan. Cuman mungkin ketika kita kekurangan, mungkin nominalnya beda dengan orang kaya. Tapi ya Allah juga nilai dari kita apa? Seberapa tulusnya kita di dalam menginfakkan harta tersebut. Nilai dan arti sebuah keikhlasan itu sangat penting dalam melakukan amalan kebaikan. Gak ada guna berinfak yang banyak kalau disertai dengan riya. Gak ada guna berinfak dan bersedekah kalau masih muncul keinginan untuk kita dipuji oleh manusia. Gak ada guna itu semuanya. Tapi akan berguna infak dan sedekahnya kita yang sedikit, yang dilandasi dengan keikhlasan dan ketulusan, hanya mengharap balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ibu Bapak, semoga apa yang kita paparkan di siang hari ini bermanfaat buat kita semuanya, dan semoga apa-apa yang kita dengarkan ini kita bisa amalkan dalam kehidupannya kita. Yang benar hanya datangnya dari Allah. Kalau ada yang keliru, itu murni dari pribadi saya yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Khilafat juga datangnya dari syaitan. Sebelum kita tutup, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Baik Bapak dan Ibu, barangkali ada hal-hal yang belum bisa dipahami atau belum dimengerti. Ada waktu kurang lebih 5 menit bagi Ibu atau Bapak yang bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana anak-anak kecil yang masih bersih belum punya dosa, taruhlah dari bayi 7 tahun ke bawah lah, bayi balita ya, tapi orang tuanya non muslim. Nah, anak-anak kecil yang non muslim ini meninggal, itu dalam kuburnya bagaimana? Di pertanyaan aku bukan akhirnya sih ya nggak tahu. Nah, terus di akhiratnya masuk surga atau neraka? Kalau anda kata masuk, enggak, apa bisa nolong orang tuanya yang non muslim itu? Kita aja dari sahabat. Ibu Bapak, kata Bapak sang penanya, hafizahullah, semoga sehat selalu Bapak sekeluarga. Katanya gimana tuh kalau ada orang tua kafir non muslim tapi anaknya muslim ya? Orang tuanya muslim, orang tuanya kafir non muslim, anaknya juga non muslim, tapi wafatnya dalam keadaan kecil, belum balik ya. Para ulama itu berselisih pendapat untuk anak-anak kafir non muslim yang belum balik, di mana letaknya mereka nanti. Itu terjadi silang pendapat di kalangan para ulama.
sebagian ulama mengatakan tempat mereka itu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka belum mukallaf, belum dibebani dengan beban syariat. Sebagian yang lainnya kata para ulama, mereka itu nanti untuk orang-orang anak kecil dari kalangan non muslim, orang kafir, yuntahan, akan diuji pada hari kiamat, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pendapat dari pendapat para ulama. Kemudian ibu, bapak, apakah anak, ya, pertanyaan yang kedua tadi ya, bahwa apakah anak yang meninggal tadi itu apakah bisa memberikan kemanfaatan kepada orang tuanya? Jawabannya enggak. Bapak ibu, jangankan anak itu, ada anak yang muslim, ada anak yang muslim, bapaknya non muslim. Coba perhatikan baik-baik ini, penting. Ada orang tua kafir non muslim, anaknya juga kan kafir non muslim. Ketika beranjak dewasa, dia masuk Islam, dapat hidayah dari Allah. Kemudian ibunya, orang tuanya meninggal dunia. Apakah boleh sang anak ini mendoakan orang tuanya? Anaknya muslim sekarang ini, bolehkah dia mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal? Jawabannya nggak boleh. Itu sudah ada larangan di dalam Islam. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk mendoakan orang kafir yang sudah jelas-jelas mati di atas kekufuran. Nggak boleh. Apakah boleh mendoakan orang kafir yang masih hidup? Jawabannya boleh, sebatas mendoakan hidayah dan urusan dunia. Paham ya Bapak Ibu? Tolong diperhatikan baik-baik, karena itu permasalahan akidah yang dibahas oleh para ulama. Boleh enggak seorang muslim mendoakan orang tuanya ataukah orang kafir lainnya yang orang tuanya non muslim, kafir, temannya yang kafir, tetangganya yang kafir, boleh enggak didoakan? Jawabannya boleh. Tapi doanya itu apa? Doa agar Allah berikan hidayah dia untuk masuk ke dalam Islam. Ataukah yang kedua, doa-doa yang berkaitan tentang hubungan muamalah duniawi. Pak, ada orang Cina kafir non muslim, ada tetangganya kita, temannya kita yang non muslim, orang kafir. Bro, tolong dong doakan saya biar usaha saya lancar. Kalau usahanya ini orang kafir non muslim ini usaha yang mubah, diperbolehkan, dia jualan buah, boleh kita doakan dia. Semoga usaha kamu lancar ya. Catatannya yang berikutnya, selama orang kafir non muslim ini adalah orang kafir non muslim yang tidak memerangi dan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Makanya dalam Islam, di dalam Al-Quran Allah sebutkan apa? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ini aturan main di dalam Islam, bagaimana muslim berinteraksi dengan non muslim. Islam itu agama yang luar biasa. Islam itu adalah agama yang paling toleransi, tapi bukan toleransi yang kebablasan. Islam itu agama rahmatan lil alamin. Kata Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Enggak ada larangan. Allah enggak larang kamu untuk kamu berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu, yang tidak mengusir kamu di negeri-negeri kamu. Tunjukkan ini Islam nih. Kita muslim, nggak boleh dalam perdagangan mentang-mentang dia orang kafir non muslim kita tipu, nggak boleh, nggak boleh. Islam harus jujur kepada muslim dan orang kafir sekalipun. Barangnya KW, bilang KW, nggak bisa bilang no ori, nggak boleh. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Tunjukkan yang dirinya kita sebagai seorang muslim, ya. Jadi kalau sebatas dunia doakan, tapi nggak boleh dia jelas-jelas di atas kekafiran kemudian bapak doakan semoga kamu masuk surga ya. Gimana mungkin dia masuk surga kalau dia belum masuk Islam? Kan syaratnya masuk surga itu apa? Islam dulu dong. Jadi apa? Doakan doakan hidayah buat mereka.
Allah yahdi, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, doakan agar Allah membimbing dia untuk mendapatkan kebenaran. Jadi sekali lagi intinya tidak diperbolehkan mendoakan orang kafir yang sudah jelas-jelas mati di atas kekafiran, dan hanya boleh mendoakan orang kafir yang masih hidup sebatas mendoakan agar mendapatkan hidayah. Gak boleh mendoakan, ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Doakan dulu hidayah. Kalau dia sudah masuk Islam, boleh lagi kita tambahkan lagi, alhamdulillah dia sudah masuk Islam, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Itu baru boleh. Itu baiknya Bapak. Ada yang lain Ibu? Satu lagi Ibu, Bapak Ibu, sebelum kita tutup. Iya Bapak, silakan Bapak. Kalau orang muslim meninggal, apa boleh disebutkan innalillahi atau tidak perlu? Kalau muslim meninggal, tidak muslim, boleh kita disebutkan innalillahi. Ibu Bapak tolong dengarkan karena pertanyaannya penting. Boleh nggak kalau ada orang non muslim, orang kafir meninggal, kemudian kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Jawabannya boleh. Paham ya Bu ya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh. Tetangganya kita meninggal, misalkan orang Kristen, Buddha, Pak Gede sudah meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Boleh. Kenapa? Karena arti innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu apa? Semua dari Allah kembali kepada Allah. Dia kan itu hamba Allah juga, cuman hamba Allah yang gak menerima dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua makhluk itu apa? Hamba Allah, cuman terbagi dua. Ada yang muslim, ada non muslim. Jadi gak ada salahnya kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang salah kalau kita katakan Allahu yarhamuhu, semoga Allah ampuni dia. Itu nggak diperbolehkan. Kalau ya, karena mendoakan rahmat dan pengampunan itu hanya ditujukan dari muslim kepada muslim yang lain. Gak diperbolehkan untuk mendoakan pengampunan dan rahmat Allah untuk orang-orang yang sudah jelas kekafirannya. Barakallahu fiik. Ustaz, kalau ada tetangga saya yang muslim meninggal, boleh nggak saya melayat? Jawabannya boleh. Boleh. Ibu datang, bapak datang ke situ, sembari katakan, Bu Pak sabar ya, namanya musibah. Boleh. Tapi catatannya selama dalam prosesi tersebut tidak ada ritual keagamaannya. Kalau ada ritual keagamaannya, di situ dilakukan misa, misalnya, ibu nggak boleh hadir. Itu toleransinya Islam. Lakum dinukum waliyadin. Ibu datang, tetangganya kita bawakan makanan, boleh. Tapi kalau sudah ada acara keagamaannya, ibu pamit. Paham ya Bu ya? Jadi jangan ada tetangga meninggal, amit-amit lah orang kafir, nggak boleh. Tunjukkan. Apalagi kalau ibu bisa berdakwah di situ, ya, tunjukkan, ajak keluarganya. Kan nanti dia berpikir tuh, keluarganya yang masih hidup, semoga bisa berpikir, kok banyak sekali ya tetangga saya. Ini Islam ya. Akhirnya apa? Bergerak adik ibu. Berdakwah itu nggak melulu harus dengan mulut. Bahwa dakwah itu terkadang lebih menyentuh dengan perbuatannya ini, dengan akhlaknya ini. 1000 kata yang kita rangkai, kalau akhlaknya kita jelek, nggak ada orang yang mau ikut kita. Kenapa? Oh beda, kok ngomongnya beda dengan kelakuannya. Tapi kalau akhlaknya kita dilihat sama orang, itu luar biasa, akan menyentuh hatinya. Saya punya teman ibu, mengakhiri jumpa kita. Saya punya teman dulu yang di Jakarta, jamaah saya di Cempaka Putih. Itu dia orang ateis, nggak kenal Tuhan sama sekali. Itu hari, ya, saya kebiasaannya dulu karena hindari macet, seringnya naik kereta, turun, kemudian nyambung lagi pakai Grab. Ulang pengajian di Masjid Al Azhar Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Saya pesan
pesan Grab motor. Datang, saya naik. Dia ngomong, saya nggak tahu nih. Ternyata jamaah saya yang hadir tadi. Ustaz, jazakallah khairan. Terima kasih Ustaz nasihatnya tadi. Ustaz, saya dulunya itu ateis, nggak kenal Islam saya. Cina, orang Cina. Saya nggak kenal Islam dulu. Alhamdulillah, hidayah Allah berikan. Saya dimusuhin sama orang tua saya sampai sekarang. Saya dikucilkan, nggak diberikan lagi jatah saya. Saya berjuang seorang diri. Saya katakan, Masya Allah, bersyukur kamu dengan hidayah itu. Bersyukur kamu. Kemudian apa? Setelah saya turun, kamu tetap berkewajiban berbuat baik kepada orang tua kamu, walaupun dia kafir. Itu Islam. Selama orang tua kamu itu tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat, wajib hukumnya untuk taat kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Turun, saya kasihkan duit lebih. Ini duit saya lebihkan, kamu berikan hadiah untuk orang tua kamu, besok kamu datang ke sini. Di pertemuan berikutnya, setelah kajian, dia datangin saya, Ustaz makasih, bapak saya sudah beriman. Berubah, dahulunya luar biasa bencinya sama saya ketika masuk Islam. Setelah saya kasihkan hadiah, setelah saya berkata lembut kepada dia, luar biasa. Sekarang sudah welcome banget dengan saya. Terima kasih Ustaz. Itu akhlak. Ada teman saya lagi, ini cerita nyata semua ibu. Teman saya di Makassar, namanya Erwin, orang Cina juga. Kenal Islamnya dulu dibagi, pindah ke Makassar. Saya itu sampai kagum sekali sama anak ini. Dia seorang diri masuk Islam, yang lainnya Kristen orang.